Halo, salam bahagia dengan Sari Musdar, Life Coach menggunakan pace tulis BAZI. Tapi saat ini saya juga menggunakan metafisika lainnya seperti Feng Shui, Cimen, Dunja, dan juga Dead Selection. Sekarang saya mau membahas kasih bocoran tentang 2024. 2024 menjadi penting kenapa? Enggak berbeda dengan tahun 2023 ya, tahun kelinci air. Tahun ini enggak hanya perubahan atau pergantian tahun, tapi juga pergantian periode. Kalau tahun ini kita tidak melakukan perubahan, 20 tahun kemudian kita gitu-gitu aja. Jadi harus bertransformasi di saat ini ya. Kalau berdasarkan kalender sistem solar system ya untuk metafisika Cina dimulai dari 4 Februari. Jadi masih ada waktu untuk berubah. Tentunya berubah menjadi versi terbaik kita. Langsung aja saya mau tampilkan ya, ini adalah bagian dari presentasi, nggak semuanya tentunya ya, nggak semuanya. Presentasi webinar ataupun workshop ya, siap 2024. Jadi saya sudah mengadakan ini dari tahun 2021 ya, seingat saya 2021 saya sudah mengadakan ini. Ini adalah materi webinar dan sejak pandemi sudah selesai 2023 saya juga bikin workshop ya versi online-nya, offline-nya. Untuk yang belum tahu siapa saya Sari Musdar, Life Coach Indonesia, Life Coach Coach Pacel Indonesia pertama yang tampil di TV nasional mengenakan istilahnya pace ya. Ada beberapa orang yang menggunakan istilah feng shui, sebenarnya itu nggak terlalu tepat ya. Jadi saya pertama kali ditampil di TV nasional itu Kompas TV, 2 Imlek berturut-turut dan beberapa media online. Saya belajar metafisika Cina, terutama Pace dari master nomor satu. Walaupun beliau nggak suka disebut master ya, praktisi nomor satu di bidangnya di dunia tentunya, yaitu Datuk Joyep dan beberapa praktisi lainnya, praktisi ternama lainnya di luar negeri. Dan mereka kebanyakan nggak suka disebut master sih ya. Saya belasan tahun menjadi praktisi di manajemen sumber daya manusia, terutama di perusahaan multinasional. Jadi saya memang tertarik dengan Pace. Waktu itu ditanya sama salah satu TV, ada TV nasional lainnya yang mungkin akan tayang di Imlek tahun ini. Kenapa saya tertarik dengan Pace? Karena saya lihat Pace ini bisa saya kombinasikan dengan terutama manajemen sumber daya manusia berdasarkan kompetensi, berbasis kompetensi ya. Ini dari 2026 saya tertarik di situ untuk manajemen SDM karena kebanyakan perusahaan migas sudah lebih fokus membahas manajemen SDM berbasis kompetensi. Ya, itu saja jasa yang ditawarkan kita lewatkan. Ini pernah tampil di Kompas tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ini adalah beberapa media sosial saya, jadi silakan follow aja ya. Nah, ibaratnya tahun 2024 itu penuh dengan sesuatu yang surprise, tapi surprise yang memang tergantung sih ya. Kalau kita sudah siap, kita melihat surprise itu sebagai tantangan. Kalau nggak siap, wow, 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 apa yang terjadi? Seperti itu ya, kaget, terus menyalahkan pihak lain dan lain-lain. Ibaratnya kita naik roller coaster ya, ini di Disneyland Paris, Disneyland Perancis. Kita mau jadi seperti apa? Apakah kita merasa biasa-biasa aja, apatis gitu, tahun 2023 saya juga udah nggak bener kayak gitu. Atau kita lebih kaget karena nggak tahu, nggak siap, nggak tahu seperti apa, tahu wow, 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 seperti ini ya 2024. Atau kita sudah oke, 2024 seperti ini, tapi kan saya sama Mbak Sari dikasih mitigasi resiko, jadi saya agak lebih siap lah ya dengan segala rencana ABCD seperti itu. Ya, mesti saya jelaskan tentang hubungan metafisika Cina.
orang awam di Indonesia hanya tahu tentang feng shui. Feng shui itu sebenarnya tentang membahas energi bumi atau lingkungan di sekitar kita tinggal. Ya, ini kita bisa gunakan untuk meningkatkan peluang terkait dengan sektor-sektor yang menguntungkan dan ini dibagi ada per tahun dan lain-lain ya. Terutama per tahun yang mesti kita pahami ya. Terus ada juga Chimendunja, ini lebih membahas tentang strategi karena dulu diciptakan oleh ahli-ahli militer dan ahli-ahli politik di zaman kekaisaran Cina ya. Politisi Indonesia sering banget mengutip strategi militer dari orang Cina terkenal Lao Tzu ya, seperti itu. Sebenarnya itu beliau juga dari Chimendunja. Ada lagi I Ching, terus ada juga date selection untuk memilih ini kayak booster, lebih mau meningkatkan lagi ya, untuk kita memilih kegiatan penting yang tepat kita lakukan di tanggal yang menguntungkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama mesti diketahui adalah pace, karena pace membuat kita sadar siapa diri kita, siapa bakat karakter ya, terus bagaimana kita bisa sukses dan lain-lain. Ibaratnya untuk tahun Wood Dragon, tahun naga kayu ya, namanya juga naga kayu. Kayu lebih ke yang wood atau jia ya. Di sini lambangnya pohon ya. Pohon itu kelihatan tegak ya, kelihatan tegak. Pertumbuhannya mungkin tidak lebih cepat daripada tanaman merambat atau yin wood. Seperti misalnya kalau teman-teman menanam apa anggur ya, atau menanam bunga telang itu sangat cepat banget ya, pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan pohon, apalagi kalau nanamnya dari bijinya gitu ya, nggak langsung okulasi dan lain-lain. Jadi ya bisa lihat ya seperti itu. 2024 ibaratnya kalau di atas itu permukaannya seperti teman-teman yang pernah nonton Teletubbies itu bukit apa hijau ya, musim semi yang indah. Tapi di dalam ini mungkin agak buat teman-teman yang baru pertama kali tahu, oh ini paca ya, agak mengernyitkan dahi, tapi eh, mungkin bisa mudah dipahami ya. Ini adalah natal chart atau birth chart grafik kelahiran 2024, yaitu jam sekian ya, tanggal 4 Februari solar system 2024. Kalau kita lihat di sini ada clash ya antara monyet dengan macan, anjing dengan eh, naga ya. Jadi mungkin akan banyak konflik yang tadinya temenan bisa jadi musuhan seperti itu. Ada juga negara-negara yang seperti itu ya. Teman-teman juga ada misalnya yang tadinya buzzer A jadi buzzer B dan segala macam ya. Makanya saya lebih memilih untuk tidak aktif di medsos untuk saat ini, terutama Twitter atau X. Kita lihat di sini, walaupun begitu ada juga elemen yang bisa berkolaborasi, ya berkolaborasi ataupun bisa menghasilkan elemen kemakmuran. Kalau kita lihat, ini disimak aja ya untuk yang baru pertama kali gabung dan nggak paham apa sih ini Mbak Sari, aneh-aneh banget ya. Eh, Elemen tahun 2024 kita lihat di day, di hari adalah Wu atau Yang Earth. Wu atau Yang Earth. Elemen kemakmuran berdasarkan Paco adalah elemen yang bisa dikendalikan dari ini, elemen D master. Ya, tanah mengendalikan air ya. Bisa kita pahami dengan logika eh, apa namanya? Air itu bisa dikendalikan kalau tanahnya bagus ya seperti itu. Di sini kita lihat ini Rong adalah yang water. Gui adalah yin water ya, water air. Jadi untuk elemen kemakmuran ini adalah hidden stem di bawah permukaan. Jadi bisa dibayangkan untuk elemen kemakmuran di tahun 2024 agak sulit. Bukan berarti agak sulit akan kita nggak dapat ya, tergantung gimana strategi kita, perencanaan kita, dan lain-lain. Agak sulit, berarti orang akan saling berebut.
orang saling akan berebut. Kalau tidak paham keberlimpahan akan sulit di 2024. Keberlimpahan bukan berarti kita hedon, bukan berarti kita punya segalanya, tapi kita merasa kita yakin akan dicukupkan oleh Tuhan, ya oleh Allah kalau untuk yang Muslim. Saya memakai istilah terminologi Tuhan karena untuk semua agama ya. Kita lihat ini masing-masing kolom punya arti berbeda. Day adalah tentang kita dan juga pasangan. Aku ya aku dengan pasangannya. Terus juga bulan yang mestinya kalau terkait dengan kemakmuran yang mesti dilihat adalah apa yang ada di kolom bulan dan kolom tahun. Di sini kita bisa lihat kalau untuk jam ini kita bisa lihat anak, bisa lihat investasi, juga bisa lihat anak buah, bisa juga lihat mimpi ataupun pikiran ya di sini. Ini tentang karakter seseorang. Di ini bulan bisa lihat kalau dia kerja ya karir, kalau dia punya bisnis atau freelancer seperti saya bisa lihat di sini juga ya. Bisa juga lihat orang tua, ayah ataupun ibu, kakak juga bisa di sini lihat. Di sini tahun lebih ke networking, pasar, kayak market ya. Juga bisa lihat industri. Ya, bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ada 7K ini artinya adalah kalau bisa bisa dibilang banyak tantangan, banyak masalah, banyak halangan. Berarti untuk market di tahun 2024 kemungkinan akan lebih berat lagi dibandingkan 2023. Ya, berat atau enggak berat tergantung dari kitanya siap atau enggak. Ya, seperti itu. Jadi, tahun 2024 di permukaan seperti tadi, pertumbuhannya kemungkinan akan lambat tapi stabil, kemungkinan akan banyak orang kehilangan pekerjaan ya karena diberebutkan ya. Kalau kalau kita ada seseorang, kalau misalnya teman-teman ada yang punya bakat entrepreneurship ya, bakat wirausaha, alangkah baiknya karena kita tidak bisa mengandalkan lagi dari satu income, dari satu sumber penghasilan. Kalau ada bakat wirausaha dan memang bisa mengolah uang, teman-teman bisa alangkah bagusnya nggak hanya langsung buka bisnis ya, mungkin jadi punya keahlian lain, bisa menjual ilmunya, menjadi narasumber atau bikin konten dan lain-lain. Pasar di 2024 kemungkinan akan sulit menantang banyak masalah, tidak stabil, orang-orang yang ini nanti aja. Ya, jadi berdasarkan Cimendunja, tadi teman-teman sudah saya kasih penjelasan ya. Cimendunja ini dulu digunakan untuk strategi memenangkan pertempuran dalam perang ya. Kalau zaman dulu kan satu perang ada beberapa pertempuran ya di beberapa tempat. Ini digunakan supaya bisa menang. Nah, sekarang kan sudah tidak ada lagi perang ya. Ada sih beberapa perang, tapi cuma nggak kayak seperti dulu. Jadi, Simandunja ini lebih digunakan untuk memenangkan kompetisi di karir pekerjaan, termasuk juga cinta ya. Cuma kita nggak bahas itu kali ini. Kita hanya ngebahas prediksi 2024 berdasarkan Cimendunja. Kalau kita ini saya kasih tahu aja ya di sini ada beberapa elemen yang sama ya, beberapa elemen yang sama di sini ya, ada beberapa elemen yang sama, jadi kemungkinan bisa dibilang cenderung stagnan kalau lihat dari sini ya, berdasarkan Cimen. Jadi stagnan tapi belum tentu negatif ya, energinya murni. Bagus kalau teman-teman bisa fokus mengubah diri, bertransformasi menjadi siapa sih aku. Jadi harus tahu karakter, bakat, kelebihan, kekuatannya. Fokuslah di kekuatan dan kelebihan. Jangan fokus di yang kita nggak ada. Ya, jangan kita selalu merasa kekurangan seperti itu. Bagus untuk mengubah diri menjadi versi terbaik diri. Harus fokus lagi ke nanti kita bahas juga periode 9. Tadi saya bahas kenapa tahun 2024 menjadi penting karena nggak hanya transisi, nggak hanya peralihan tahun, tapi juga peralihan periode dari periode 8 ke periode 9. Oke. Hmm.
Ya, ini sebenarnya bisa dipahami kenapa praktisi Pace atau metafisika Cina bisa melakukan prediksi karena bisa tahu elemennya apa, sionya apa dan lain-lain. Oke. Sio-sio yang kemungkinan paling beruntung, kalau sudah paham metafisika Cina, nggak takut lagi dengan konten-konten yang agak asal. Sio-sio yang kurang beruntung di tahun ini dan lain-lain, karena masih bisa dibantu dengan yang lain-lain ya seperti feng shui, cimen dan lain-lain. Dan sio bukan hanya satu aja, bukan hanya di sio kolom tahun, tapi juga ada tiga sio lainnya yang tadi sudah saya jelaskan, ada di jam, hari, dan juga bulan. Kira yang sebenarnya beruntung atau nggak beruntung relatif juga ya, tapi ya bisa dibilang sio naga, ular, terus juga kuda, dan juga sio kambing. Sio naga walaupun bisa dibilang diuntungkan dalam arti gini. Ibaratnya Sio naga itu sedang disorot di tahun 2024. Dapat lampu yang sangat terang banget. Kalau belum make up, terlihat ya mukanya seperti apa. Atau belum make up, belum perawatan gitu ya. Belum mandi, wah masih kusam seperti itu. Tapi kalau sudah mandi ya minimal, sudah bedakan dikit ya atau pakai serum dan segala macam, mukanya kelihatan klincong, glowing ya seperti itu. Ini jadi untuk sio naga tahun ini harus terlihat harus sudah siap, harus berbenah memperbaiki diri. Semuanya sebenarnya iya, cuma sio naga itu akan kalau dia bagus ya terlihat bagus, kalau nggak bagus ya terlihat nggak bagus juga. Alangkah baiknya untuk memperbagus diri. Tapi sio naga juga mesti apa saat melakukan sesuatu yang penting terutama harus dipikir-pikir supaya tidak ada penyesalan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sio kuda nih bagus juga ya. Walaupun saya ada sio kuda walaupun bukan di sio tahun ya. Tapi ini ternyata pengaruh juga ke saya. Saya agak diuntungkan misalnya tiba-tiba ada yang merekomendasikan saya ke satu TV nasional, ada yang merekomendasikan saya ke media online nasional dan lain-lain. Ya, untuk Shio Naga ya ini bisa dibaca sendiri. Harus lebih kreatif, menarik banyak perhatian menggunakan ini untuk momennya Shio Naga. Ya, untuk Shio single di kolom hari kemungkinan menikah dengan orang kaya atau mensejahterakan atau mungkin dapat peluang ya untuk yang sudah menikah mungkin dapat peluang dari lingkungan teman-temannya, peluang yang tentunya peluang bagus ya. Tuh. Sio ular mungkin akan menarik Nobel Master yang sangat menguntungkan atau bisa juga minta bantuan ke perempuan yang posisinya tinggi atau mungkin laki-laki juga tapi yang energinya lebih nurturing kayak gitu, energinya lebih feminin. Ya harus membuat media sosialnya lebih baik lagi, melakukan personal branding. Jadi belajarlah digital marketing, ya belajarlah cara branding yang tepat. Branding itu bukan kita sekedar menyebutkan video A B C D tapi kita nggak konsisten. Ya kalau kita konsisten membangun apa yang kita lakukan tiap hari, lama-lama kita akan ada branding. Kita bisa punya personal branding yang dilihat orang, dilihat dan orang lebih percaya. Oh ini brandingnya si Sari, misalnya kayak gitu. Karena kenapa? Dulu saya dari tahun 2020 akhir, saya konsisten posting tentang pace. Mau ada yang like atau enggak, pokoknya saya posting aja. Saya sekedar share. Waktu itu saya tidak menyebut diri saya sebagai praktisi ya, karena masih sekedar belajar. Sio kuda ya tadi sio kuda bagus banget. Ada bagusnya, ada nggak bagusnya juga ya. Mungkin kalau bisa jadi terkenal ada orang yang iri ya. Kita nggak usah lah ya mendengarkan orang-orang yang iri sekedar oh begini gitu. Tetap juga harus waspada atau menjadi masukan juga. Tapi kalau yang sudah sangat negatif ya kita nggak usah terpengaruh ya gitu. Fokuslah dengan jalan hidup kita, fokus dengan tujuan hidup kita di tahun ini. Untuk sio kambing kemungkinan akan bertemu sama star. Bagus kalau mungkin mau membangun bisnis ya tahun ini akan lebih terbuka lagi wawasan entrepreneurship-nya. Jadi jangan sekedar menggunakan aji mumpung, tapi sebaiknya bukalah wawasan, belajarlah, kalau bisa ikut mentor. Saya sekalian promosi ya rumah kreatif BUMN ada di banyak daerah di Indonesia, teman-teman bisa datangi rumah kreatif BUMN.
Ya, ada macam-macam ya. Ini saya ini lewatkan saja. Ada juga feng shui ya. Ini jadi setiap tahun itu kalau berdasarkan Swan Kong ada perubahan flying star, ada empat sio yang empat sio, empat sektor ya seperti ini misalnya yang menguntungkan yang bisa kita gunakan tentunya nggak hanya tidur rebahan, tapi kita belajar, kita bekerja, kita merancang program, merancang produk jasa, kita membuat perencanaan strategi di sektor yang menguntungkan ya. Ibaratnya 2024 seperti pohon, kunci sukses dan bahagia di 2024 adalah harus tetap tumbuh, eh, harus ada pertumbuhan dari diri kita, walaupun hanya mungkin 0,05%, yang penting kita ajak tumbuh, enggak berhenti kalau ada banyak halangan seperti itu. Apapun hambatannya, apapun halangannya, tetap bergerak. Istirahat, oke, pause ya, berhenti. Kalau daripada kita stres, maksa berhenti, berdoa, makan makanan yang kita suka, liburan, atau sekedar jogging, apapun yang kita suka. Ya, harus lebih baik dari kompetitor. Ya, jangan ya kita gini-gini aja nggak ada pertumbuhan dari tahun kemarin sampai tahun sekarang. Usaha terbaik, hasil serahkan kepada Tuhan. Tambah lagi tadi saya bilang 2024 bukan hanya pergantian tahun, tapi juga pergantian periode. Ya, periode 9 lambangnya api berdasarkan I Ching-nya, mata nggak hanya mata fisik tapi juga third eye chakra. Third eye chakra bukan tentang melihat penampakan, itu nggak ada manfaatnya buat kita, tapi kita bisa lebih intuitif ya, membaca jauh ke depan. Oh, kalau polanya gini-gini-gini, terutama di industri tempat kita kerja atau bisnis ya. Oh, kalau polanya gini-gini-gini, mungkin tahun depan akan seperti ini. Atau mungkin bulan depan akan seperti ini. Seperti itu. Atau juga bisa ngebaca orang, tanda kutip ya. Karena sekarang banyak penipuan ya. Banyak penipuan dan segala macam. Kita jangan tergoda, jangan hanya melihat orang dari tampilan ya. Itu eh, masanya spiritualitas dan juga teknologi. Jadi orang-orang yang sukses dan bahagia adalah orang yang lebih ke spiritual dan teknologi, nggak gaptek. Spiritual ini banyak banget ya sekarang menjamur, ada yang menjurus ke klinik ya. Teman-teman silakan mana yang nyaman. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih tertarik dengan spiritualitas yang membuat saya sadar saya sebagai jiwa, nggak hanya sebagai badan aja. Tapi saya adalah jiwa. Berarti saya mesti sadar jiwa saya nih ngapain sih di bumi? Apakah cuma seperti orang-orang kuliah, kuliah kayak robot ikutin gitu ya. Terus nikah, nikah juga kayak robot nggak dengan kesadaran. Terus punya anak dan lain-lain. Apa sih misi hidup kita ke bumi? Pada umumnya manusia itu diturunkan ke bumi untuk membangun, bukan melakukan kerusakan ya, kerusakan sebagai perang dan lain-lain. Perempuan matang yang kompeten usia 30 tahun ke atas kemungkinan akan banyak punya peluang bagus di tahun 2024 apapun bidangnya. Tapi bukan hanya perempuan matang yang kompeten, tapi perempuan matang yang energi femininnya sehat. Energi feminin sehat sebenarnya nggak hanya dimiliki perempuan aja, laki-laki juga. Yaitu orang-orang yang kreatif, orang-orang yang lebih merawat ya, bisa ngemong, bisa mengelola anak buah dan lain-lain. Jadi ini perbedaan antara periode 8 dengan periode 9. Periode 8 lambangnya adalah gunung. Gunung nggak mungkin jalan-jalan terbang pergi ke mall dan lain-lain. Gunung selalu tempatnya di situ. Gunung bisa dipercaya stabilitas, kerja keras, ya orang yang kerja keras akan sukses dan lain-lain. Tapi periode 9 ini sudah peralihan dari 2017, 2014, 2018 ya. Di 2024 mulainya lambangnya adalah api. Kalau kita lilin kan api bergerak-gerak, kena angin dikit aja udah bergerak gitu, maka mungkin padam. Kemungkinan ada orang terkenal nggak hanya dari punya aset seperti bangunan gitu ya, ataupun tanah,
tapi juga bisa dari faktor popularitas bisa pengakuan dari orang lain ya, seperti itu ya. Jadi untuk memang sudah masanya sudah beda ya. Kalau di periode periode 8 ya, mungkin yang seangkatan saya gitu ya lulus kuliah, apalagi kalau di PTN ya, kemungkinan besar pekerjaannya bagus, gaji bagus, nggak ada PHK dan lain-lain. Tapi periode 9 banyak gonjang-ganjing, jadi harus siap. Kenapa itu harus lebih ke spiritualitas. Semoga sampai sini sudah cukup jelas ya bocorannya. Ini sebenarnya saya adakan di acara Siap 2024 ya, ada versi offline, ada versi online. Tahun ini pesertanya 255. Untuk yang keduanya, nggak hanya ngebahas tentang SEO, tapi juga ngebahas mitigasi risiko, apa yang harus dilakukan, antisipasi, mengoptimalkan yang bagus-bagus juga, seperti itu. Nggak hanya dari SEO. Kalau SEO-SEO aja itu sangat awam sekali. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa membuka wawasan orang bahwa paca ataupun metafisika Cina itu nggak klinik ya, logis banget dan bisa ngebantu kita ibaratnya peta, peta kehidupan dan juga bisa membuat kita lebih punya strategi yang selaras, nggak hanya dengan energi kita sendiri, tapi juga energi bumi yaitu feng shui dan juga energi semesta melalui cimen. I'm sending love and light. Jangan lupa follow IG saya Pace Coach Sari Musdar dan juga YouTube saya Empa Story.